puji-pujian yang sudah kami panjatkan lewat kelompok masing-masing. Biarlah itu mempermuliakan nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah hidup kami. Pujilah nama Tuhan, awal pertengahan hingga akhir yang menyampaikan berita firman. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, sehingga kami ada dalam pemurahan Roh Kudus. Pujilah nama Tuhan. Segala sisa kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi setan yang memberikan korban, roh bersama pikiran, kami patahkan, kami kekuasaan-Mu, kami usir dari tempat ini dan hidup kami di dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat pagi, salam yang sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ada orang di sini. Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang cukup baik, kita akan mempergunakan waktu ini dengan maksimal untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari Minggu kemarin kita sudah dibawa firman Tuhan untuk naik ke gunung, ya, naik ke gunung bicara peningkatan. Dan hari Selasa kemarin juga firman Tuhan itu dikaitkan bagaimana kepada 7 tingkat iman, ya, 7 tingkat iman dari tingkat pertama sampai yang tingkat ke-7 bagaikan berbicara tentang gereja yang sempurna, yaitu mempelai Tuhan. Nah, akhir-akhir ini kita selalu dibawa dan diajar untuk meningkat bukan saja hanya secara lahir, tetapi secara rohani, supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga hidup kita masuk dalam perubahan yang Tuhan inginkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tingkat pertama dalam gambaran tabernakel yang bisa diajarkan yang 7 tingkat iman adalah bagaikan titik berbakti berbicara tentang mendengar, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat, dan masuk kepada tingkat kedua masuk di mesbah korban bakaran, itu berbicara tentang menyesal dan bertobat, dan tingkat ketiga masih di mesbah itu juga menghasilkan buah pertobatan, sehingga ketika kita sudah bertobat kita masuk dalam kolam basuh, ya, dibaptis air, dan setelah kita masuk dalam baptisan air kita masuk dalam baptisan Roh Kudus. Ketika kita sudah masuk dalam baptisan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, maka karunia itu akan bekerja di gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang menuntun gereja Tuhan sampai kepada kesempurnaan, di mana masuk di dalam ruang Maha Kudus. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, ya, supaya kita mengerti dan supaya kita memahami bahwa apa yang Tuhan berikan tanda-tanda untuk kita bisa mempersiapkan diri. Nah, tanda yang pertama adalah kita buka dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 3. Kita akan baca bersama-sama 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Nah, tanda yang pertama yang harus diakukan adalah akhir zaman ditandai oleh tampilnya pengejek-pengejek. Ya. Pengejek-pengejek itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, di mana janji tentang kedatangannya itu. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Jadi orang tampil akan mencerca atau mencaci berita firman. Ya. Dari dulu, dari kecil kita sudah mendengar Yesus mau datang, Yesus segera datang. Tetapi sampai sekarang usia sudah lanjut, tapi Yesus pun belum datang. Akan ada orang berpikir ini sepertinya kita dibohongi.
Akhir zaman atau zaman akhir akan ditandai orang-orang demikian yang sudah tidak percaya lagi akan kedatangan Tuhan. Bahkan ada hal-hal berita-berita yang didengar yang menyamarkan tentang kedatangan Tuhan kali ini. Ada berbagai macam berita yang bisa kita dengarkan, tetapi janganlah kita menjadi bagian dari pengejek-pengejek itu. Kalau itu muncul di hati kita, kita harus mohon tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, lewat pembacaan firman Tuhan, supaya kita diingatkan, diteguhkan. Jangan kita lalai, jangan kita teralihkan fokus kita kepada hal-hal lahirnya. Hidup hanya sekali, persiapan kita pun hanya dalam kehidupan ini. Setelah kita mati, kita tidak ada persiapan apa-apa lagi. Setelah kita mati, kita tinggal menunggu penghakiman, menerima penghakiman. Baik itu baik, baik itu jahat. Semua kita akan menerima pengadilan dari tahta Kristus. Kita harus pelajari dan kita harus simak dan kita harus perhatikan, ya. Karena antikristus di dalam firman Tuhan juga bukan berasal dari orang-orang yang lain. Ya, walaupun nanti kita akan belajar bagaimana ciri-ciri antikristus itu, tetapi pada umumnya yang kita ketahui adalah antikristus itu berasal dari kalangan kita, dari orang-orang Kristen, dari orang-orang yang ke gereja. Kenapa dia bisa menjadi antikristus? Karena harapan, karena imannya tidak meningkat. Dia hanya melihat Tuhan itu sebatas hal-hal lahir. Dia hanya melihat Tuhan itu sebatas jawaban pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi dia tidak melihat Tuhan itu sampai kepada akhir karya penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hal-hal hanya lahiriah, kata firman Tuhan, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan harus ditandai iman kita sampai kepada karya keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hal lahir ini semua akan hilang, sirna. Ya. Yang muda sebentar lagi tua, ya. Yang tua semakin tua, yang kecil semakin besar. Semua lewat begitu cepat. Sama seperti kemarin pernikahan Nanda dan Rita, ya. Begitu persiapan mereka, tapi waktu itu tidak terasa, sudah lewat, mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Kemarin masih sibuk mencari tempat, mencari salon, mencari tukang foto, mencari banyak kan. Sekarang sudah lewat. Waktu itu begitu cepat berlalu. Kalau kehidupan rohani kita tidak persiapkan ketika kita hidup, kita akan lengah dan kita akan hanyut di bawah waktu ini. Makanya dalam Efesus 5 berkata, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jadilah orang-orang yang bijaksana yang bisa mempergunakan waktu tepat. Bukan soal banyaknya, tapi kita bisa mengambil peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada kita, khusus hal-hal rohani. Akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman. Orang yang akan bertanya, kapan Yesus datang kembali? Kapan? Itu hanya berita-berita hoax. Hati-hati. Kalau ada di antara kita yang timbul hati, pikiran kita seperti itu, kita sudah disesatkan. Dan kalau kita tidak bertobat, maka kita akan diikat, akan disimpan di hari kemurkaan Allah. Tujuan kita datang ke gereja adalah untuk kita menerima didikan dan teguran. Tuhan tahu, kami sebagai manusia tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Bapak, tapi Tuhan tahu. Kalau firman Tuhan disampaikan, berarti ada maksud Tuhan bagi kita semua. Terimalah dengan hati yang lembut. Nah, kita sudah pelajari bahwa tanda yang pertama berbicara tentang tampil pengejek. Nah, tanda yang kedua di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ketiga
Saya akan baca. Kata Yesus, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda, apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia? Semua bertanya, termasuk murid-murid Yesus ketika itu bertanya. Kalau kita bilang dari sejarah gereja menunjukkan kondisi akhir zaman itu termulai atau dimulai dari ketika Yesus dilahirkan. Titik nol sebelum Masehi dan sesudah Masehi, tahun Masehi itu ada titik nol di mana Yesus dilahirkan. Dari awal itulah disebut akhir zaman. Nah, kita masuk sudah di zaman akhir, sudah masuk di area-area di mana sebentar lagi Tuhan akan menjemput orang-orang yang percaya. Nah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dan ini juga menjadi pertanyaan kita sebagian. Kapan Yesus datang kembali? Ayat yang keempat jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hati ketika kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Saya tidak menunjuk kepada pengajaran tertentu, tetapi kalaulah pengajaran itu menggeserkan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka itu termasuk kepada pengajaran yang sesat. Makanya penting kita mendengar berita firman Tuhan dari tempat yang benar-benar kita percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya terhadap gereja penyebaran Injil Hosana, menyampaikan suara kebenaran, suara Injil, suara nubuat yang dipercayakan Tuhan, dengarlah dan lakukanlah. Jangan kita datang tapi rasa kurang percaya. Kita datang tapi hati kita menolak. Buat apa yang kita lakukan? Kita harus benar-benar tundukkan hati kita, rendahkan hati kita untuk menerima firman pengajaran ini, supaya kita bisa dididik, supaya kita bisa didewasakan. Karena telah hanya orang-orang yang dewasa masuk menjadi mempelai wanita itu. Anak-anak rohani tidak akan menjadi mempelainya Tuhan. Anak-anak rohani ditandai diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kalau kita masih terombang-ambing, kadang ini, kadang itu, berarti kita masih kanak-kanak secara rohani. Walaupun usia kita dewasa, usia kita sudah opung, tapi kalau masih diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, berarti kita masih kanak-kanak rohani. Berpegang teguh kepada apa yang sudah kita terima. Dari kecil kita sudah diajarkan bagi yang Kristen dari kecil. Sudah didasarkan dengan iman, sudah didasarkan dengan firman. Karena firman itu memberikan hikmat, bukan hanya hikmat, tetapi sampai keselamatan kita dijamin oleh kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa akan banyak tampil penyesat-penyesat. Ya. Kalau kita orang Kristen yang teguh berdiri yang dewasa, kita tidak gampang disesatkan. Amin. Kita harus berdiri teguh. Ya. Ada banyak sebagian, ya, saya sering bilang ada banyak sebagian itu karena belum tentu banyak, belum tentu sedikit. Ya. Ada banyak sebagian orang yang cenderung pergi ke gereja, tapi dia tidak percaya kepada gereja ini. Kenapa saya berkata demikian? Karena banyak orang keluar masuk gereja tanpa disertai pertobatan. Kalau orang masuk keluar gereja dengan rasa percaya, ya tentunya kepada Tuhan, ya tentunya kepada Tuhan kita, melalui gereja yang menggembalakan, kita pasti disertai tanda pertobatan. Kalau kita keluar masuk gereja masih tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah, sama seperti Yesus. Yesus tidak berubah, dia kekal, dia ilahi. Kita tidak berubah di dalam kekurangan, di dalam dosa kita. Bagaimana kita mau menanti kedatangan Tuhan? Kalau pikiran kita hanya berputar kepada hal-hal lahir, kepada hanya sekadar putaran perut saja. Ya. Bicara akhir zaman kita harus bicara fair. Ya. Inilah kondisi kita. Kadang kalau saya melihat ada orang-orang yang sering rajin, ya, mungkin di sini tidak ada, di sana sini ada. Rajin ke gereja, bahkan rajin melayani Tuhan tanpa disertai pertobatan. Makanya kemarin saya singgung di hari Selasa,
bagaimana tabernakel disejajarkan dengan 7 tingkat iman. Tingkat yang kedua kita menyesal dan bertobat, bagaikan di mesbah korban bakar. Ada kesalahan kita ketika kita sudah menerima Yesus, ada kemungkinan kita bisa berdosa, ada kemungkinan kita bisa jatuh dan terpeleset. Tapi ketika kita sudah menyadari kita adalah orang-orang terang, kita adalah orang-orang merdeka, maka orang-orang merdeka tidak akan memanfaatkan kemerdekaannya untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa. Tapi orang-orang merdeka, hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran, itu hanya berpusat melakukan apa yang disuruh kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu menjadi kuat kita, bukan dosa. Hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ketika kita menjadi hamba dosa, dosa menjadi tuan kita. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kebenaran yang menjadi tuan kita. Kepada siapa kita menurut? Apakah kepada dosa atau kepada kebenaran? Hanya dua. Tidak ada pilihan. Lebar atau sempit, mana kita pilih? Kalau lebar kita sudah tahu arahnya kemana, sempit kemana arahnya. Makanya kemarin disinggung Ibu Gembala bahwa doa itu bagaikan masuk melalui pintu yang sesat, pintu yang sempit. Tidak banyak orang yang mendapatkannya. Berbahagialah kita kalau kita masuk di dalam pintu yang sesat. Bagi yang belum masuk, mari kita bergandengan tangan. Janganlah keraskan hati. Tidak ada yang perlu kita pertahankan harga diri, ego, harga derajat martabat kita lepaskan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus kalau dia mau mempertahankan harga derajat martabatnya mungkin lebih bisa dia mempertahankan daripada kita. Dia orang terpandang, orang Yahudi. Dia orang yang belajar dari guru besar Gamaliel. Dia punya pengetahuan taurat itu luar biasa. Kita belum ada seberapa apa-apanya Rasul Paulus. Tapi kadang kita menerima firman itu sulit kita melakukan. Kenapa saya berkata demikian? Karena masih banyak, masih ada kita jumpai orang-orang masih tetap dalam hal berkeras kepada sikap karakter. Itu menunjukkan tidak ada pertobatan. Itu menunjukkan tidak ada perubahan. Saya sedikit agak bicaranya cepat karena waktunya sesingkat. Artinya firman yang disampaikan biarlah itu bisa mengenang hati kita, membuat perubahan. Kami rindu kita sama-sama berubah. Itu saja. Firman disampaikan bertubi-tubi untuk mengubah, memperbaharui pikiran kita, memberi pengertian pertumbuhan kepada kita. Bukan tembak-tembakan kita di sini di gereja ini, tapi memberi pengertian supaya kita bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, kalau kita masuk surga, siapa yang senang? Kita semua. Jangan kita seperti orang Lazarus dan orang kaya. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya di tempat yang tak jelas. Dia disiksa. Apakah mampu kita salah satu nanti kita saling melihat satu bagian Lazarus, satu bagian orang kaya? Saya rindu kita semua menjadi bagaikan Lazarus di pangkuan Abraham. Rinduan kami adalah rindu untuk semua kita masuk menjadi mempelai Tuhan. Perhatikan agar banyak penyesatan, ya. Nah, poin yang ketiga, tanda-tanda yang ketiga, kita baca dalam Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tanda yang ketiga, tanda kedatangan Tuhan, tanda akhir zaman adalah bagaimana kekristenan itu dihina, kekristenan dicaci, kekristenan disiksa. Sudah ada? Sudah, tapi belum maksimal. Sudah ada? Sudah, tapi belum maksimal. Walaupun sekarang gereja bagaikan dihambat, tapi gereja pun harus koreksi diri. Jangan asal bangun gereja tanpa ada pendekatan dulu. Namanya kita hidup bersosialisasi di masyarakat yang latar belakang agama yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Datang gereja langsung semena-mena mengatasnamakan nama Tuhan, dia bangun gereja di mana-mana. Tidak seperti itu juga.
Artinya kalau kita mendapat hambatan-hambatan, kadang-kadang ada kesalahan dari pihak gereja sendiri. Tapi belum tentu memang gereja sepenuh salah. Ada juga sebagian yang menjadi ciri-ciri yang kita maksud di dalam Alkitab ini. Semakin disiksa, semakin dihina, semakin dicaci. Kalau kita mendapat hinaan, tetap teguh di dalam Tuhan. Itu bagaikan baptisan api, ya. Bagaikan perobekan daging. Kemarin saya mengikuti Rakorda, ya, lewat Zoom. Ya. Pimpinan pusat kita, Bapak Gubernur waktu itu menyampaikan tentang baptisan roh dan baptisan api. Dia menyampaikan tentang baptisan api, ya. Bagaimana setiap Kristen harus mengalami baptisan api. Baptisan api itu apa? Perobekan daging, penurunan derajat kita, mematikan harga diri, itu baptisan api. Ketika kita sudah melakukan tugas kita dengan baik tapi tidak dihargai, itu termasuk dalam baptisan api. Kalau baptisan api ini harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita misalnya berbenturan dengan seseorang, berbenturan dengan suami, istri, sesama jemaat, sesama pelayan, bahkan jemaat dan hamba Tuhan, berbenturan, kita harus cek. Saya pelajaran yang sangat saya dapatkan. Ketika kita bersentuhan dengan orang, kalau kita masih mengalami sakit, yang salah itu siapa? Kalau kita misalnya berbenturan dengan orang, kalau kita merasa sakit, yang salah itu siapa? Iya, yang merasakan siapa yang merasakan? Kita. Kalau kita masih sering disakiti, tersakiti, maksudnya bukan disakiti, tersakiti, yang salah siapa? Halo. Kalau kita masih sering terasa tersakiti, yang salah siapa? Saya kasih ilustrasi, kemarin ilustrasi begini. Kalau kita sedang sangawan, ya, mulut tak enak, masuk minum sakit, masuk makan sakit, kesentuh air liur sakit, ngomong sakit, serba sakit, betul? Yang salah siapa? Apakah makanan? Apakah omongan kita? Apakah air minum kita? Yang salah siapa? Mulut kita. Sariawan. Betul? Sadarilah. Ketika tangan kita mengalami luka, terbenturlah sama istri sama suami kita, sakit betul? Yang salah suami atau istri? Tangan kita. Yang masalahnya di tangan kita, luka tangan kita. Makanya orang yang sering tersakiti dan merasa sering disakiti adalah orang-orang yang terluka. Pahamilah, pahamilah. Jadi jangan sering kali kita, karena si A, si B aku jadi begini, karena si A, si B aku gak bisa melayani, karena si A, si B aku gak bisa ke gereja, karena si A, si B aku masih begini. Pahamilah, jangan salahkan orang lain. Periksa hati kita. Apakah hati kita terluka atau sebaliknya? Kalau kita bisa menerima baptisan api dengan sukacita, itu adalah tanda kita hidup di dalam kedamaian, perdamaian. Tidak ada luka di sini. Kalau saya menyimpan luka sama luka, ketika dia ngomong sedikit aja yang baik, saya kasih terluka. Yang salah apakah omongan dia? Tidak, saya. Hati saya sudah terluka. Yang perlu dibenarin saya, yang perlu dibenarin, bukan luka. Itu contoh. Demikian kita sebaliknya suami istri. Sering sekali kita merasa tersakiti. Sesama keluarga, mertua, menantu, abang, adik, tetangga satu dengan yang lain, bahkan sesama kita di dalam internal gereja kita. Sering kita merasa tersakiti. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam luka. Bereskanlah luka-luka apa yang ada di dalam hati kita, untuk bisa menerima apa yang dibilang baptisan api daripada Tuhan. Karena pasti kita akan menghadapinya. Dan demikian juga buat nanti menderita yang baru menikah, akan bertemu dengan hal-hal yang baru, bukan hal-hal spektakuler dari dunia bisnis dan lain-lain,
Tapi hal-hal spektakuler dari si istri dan suami. Ada yang hal-hal yang mengejutkan. Ternyata banyak ternyata. Karena itu sudah dialami sebagian orang, bahkan semua orang di dunia ini. Jadi bersiaplah. Kalau kita hidup kita penuh luka. Mungkin luka itu dari orang-orang yang terdahulu kita cerita. Dan ketika kita belum selesai dalam luka itu, maka cenderung gampang kita tersakiti. Makanya kenapa gereja bisa pecah? Gereja bangun di mana-mana. Saya pernah berkata di Hotel Majestic itu, gereja bertumbuh di mana-mana atau gereja ada di mana-mana itu tidak menunjukkan 100% pertumbuhan. Berapa banyak gereja yang mengalami perpecahan, tidak siap dikoreksi, tidak siap diturunkan derajatnya. Yang mungkin sebagian dulu memiliki derajat sintua penatua di gereja, tapi ketika ada masalah diturunkan tidak jadi penatua, tidak jadi sintua. Buat gereja baru. Apakah itu pertumbuhan? Pembukaan gereja baru betul, tapi itu bukan pertumbuhan, itu perpecahan. Dan banyak di Indonesia ini terjadi demikian. Perpecahan itu bisa terjadi karena ada luka yang tidak diselesaikan. Periksa hati ya. Saya memeriksa hati saya. Ketika saya masih gampang terluka dengan orang-orang bicara kepada saya, berarti saya harus terus memperbaiki diri. Saya tidak tunjuk orang. Saya sering ngomong sama istri. Ketika kita masih tersakiti dengan kata-kata orang, berarti yang belum beres kita. Saya sering mengajak istri untuk koreksi diri. Karena buat apa kita pertahankan? Toh kita sementara di dunia ini, masa karena omongan si asli kita langsung merasa waduh, tidak begini, tidak bisa. Kita tujuan kita surga, Yerusalem yang baru. Jangan kita mau ditipu Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya juga mengajak kita sekalian untuk periksalah diri kita. Jangan kita keluar masuk gereja tapi tanpa ditandai pertobatan, tanpa ditandai perubahan. Saya rindu kita semua berubah. Milikilah iman kepada Kristus. Jangan mundur, tetap maju. Walaupun disiksa, walaupun dihina, walaupun dicaci, tetaplah kita percaya kepada Kristus. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat di dalam ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Ya. Tanda yang keempat ini kita juga sudah melihat. Ada yang murtad, tapi ada juga yang sebaliknya. Ya. Ini merupakan penyertaan tanda-tanda di akhir zaman. Kita jangan menutup mata dan menutup telinga pada hal-hal ini. Kita harus berdoa buat gereja-gereja dimanapun gereja berada. Kita harus berdoa kepada para misionaris. Kita berdoa kepada para hamba-hamba Tuhan. Biar setiap mereka menyampaikan firman, hanya firman kebenaran yang keluar dari mulutnya, bukan hal-hal yang lain. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemurtadan. Hati-hati periksa juga diri kita. Ya, kami juga memeriksa karena banyak kalangan-kalangan pendeta yang murtad beralih. Kenapa mereka bisa murtad? Mereka sudah baca Alkitab, mereka sudah memahami firman Tuhan. Saya bilang karena Roh Kudus tidak menuntun dalam setiap pemahaman. Kalau Roh Kudus menuntun, Roh Kudus sudah berkata, Rohku akan menuntun, semuanya menuntun sampai kepada seluruh kebenaran itu sendiri. Kalau kita sudah dinyatakan kebenaran, mana mungkin kita tersesat? Jadi kadang-kadang logika kita, pikiran kita yang kita tahu dalam firman ini sering bertolak belakang. Makanya sering orang berdebat tentang perjanjian lama, perjanjian baru, berdebat tentang ketritunggalan, berdebat soal doktrin-doktrin, asas-asas doktrinitas gereja-gereja sekarang. Hanya seputar perdebatan. Kalau kita berapologet, saya berkata itu tidak salah. Tapi apologet yang ada di akhir zaman ini bukan apologet memperjuangkan iman, tapi menyalahkan orang lain. Apologet itu adalah satu perlawanan yang kita kerjakan untuk mempertahankan iman kita. Ketika kita ditanya oleh orang-orang lain, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kita harus bisa menyatakan kebenaran, bukan menyalahkan mereka.
Yang sekarang terjadi apologi Indonesia ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau tidak sepaham dengan dia, oh itu salah. Tidak demikian. Karena pemahaman itu datangnya dari Bapa sendiri. Ya. Masih ingat perjalanan murid-muridnya ketika mereka berbincang-bincang yang ke Emmaus itu? Mereka tidak sadar bahwa Yesus bersama dengan mereka. Maka ketika mereka sadar, ketika mereka makan roti dipecahkan, mereka baru sadar, oh, kalau bukan Bapa, kalau bukan Tuhan sendiri yang membukakan, kalau bukan Roh Kudus yang menuntun, tertutup. Perhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang murtad. Kalau orang baik di sana sini ada banyak kemurtadan yang mereka boleh alami, tapi kita gereja-gereja yang dipersiapkan, bukan dipersiapkan untuk murtad, tapi dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi gereja yang sempurna, yang sudah melewati 7 tingkat iman. 7 tingkat iman. Ya. Murtad itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Nabi palsu ya bicara tentang banyak. Sekarang juga sudah ada, saya lihat, berkata saya nabi si A, saya nabi si B, ya, dari daerah si A, dari daerah si B, ya. Hati-hati. Ya. Ini sudah mulai, tetapi ini belum menuju kepada kemaksimalan dari tanda-tanda tersebut. Ya. Tapi ketika saya berkata ini belum kemaksimalannya, jangan kita berpikir kok berarti Tuhan Yesus masih lama lagi datang. Jangan begitu. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa kita. Kita hanya mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam trompet. Ketika trompet dibunyikan, kita ada, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Nabi palsu itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam, kita banyak kekristenan mengalami situasi yang dingin, sama seperti ayat yang ke-12 berkata, dan karena makin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Ya, apakah corona ini membuat kita kasih menjadi pertanyaan? Saya berkata, corona itu belum ada apa-apa. Jadi kalau sebagian Anda mengkaitkan corona kepada kedatangan Yesus, ya sah-sah saja kalau dikaitkan, bisa-bisa saja. Tetapi apakah benar? Nah itu kan menurut masing-masing. Kalau saya berkata corona ini belum ada apa-apa. Kenapa? Karena dia sebenarnya kalau kita bilang ya antara bagaimana ya? Karena yang kita lihat sendiri di kampung ini kan tidak benar-benar. Kalau kita bilang ini nanti bisa salah. Ya. Artinya walaupun kita tidak memahami situasi di luar sana tentang corona, tetapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kebenaran. Bukan karena corona kita mati, tapi karena sudah waktu kita. Kita boleh berjaga, iya. Berjaga-jaga dan berdoa. Jangan hanya berjaga-jaga, tapi tidak mau berdoa. Ini susah. Kita macam security nanti kalau berjaga-jaga saja tanpa berdoa. Tapi orang Kristen bukan seperti security. Orang Kristen adalah orang yang berjaga-jaga sambil berdoa. Ada kesempatan berdoa, mari bersama kita ambil kesempatan berdoa. Masuk pada dalam doa yang sudah kita gabungkan lewat kita. Tidak ada ruginya kita berdoa. Kemarin kami pas berkunjung kepada salah seorang bapak, banyak kesaksian tentang doa. Yang pertama malas, pertama dulu ya. Saya rindu nanti suatu saat bapak-bapak ini yang punya kesaksian ini bisa bersaksi di sini, supaya memberikan gairah semangat, membangkitkan ya, iman percaya tentang doa itu apa sih manfaat, apa sih yang kita rasakan. Jadi itu sekali bukan hanya por saja, tetapi ada kesaksian yang berbicara tentang doa, supaya yang lain yang belum berdoa diingatkan, digairahkan, supaya kita tidak masuk dalam suasana yang ini.
Suasana dingin itu tidak ada gairah dalam melayani, tidak ada gairah di dalam doa, tidak ada gairah di dalam hal-hal rohani. Itu masuk di dalam suasana dingin. Oleh sebab itu jangan sampai kita ditandai dengan suasana dingin. Gairah lakukan. Memang mungkin fluktuatif kalau kita menggunakan mengikut Tuhan dengan perasaan, maka semuanya itu fluktuatif, nggak stabil. Tapi ketika kita terus menekuninya, terus berdoa, terus menyembah, terus melayani Tuhan, maka ada upah kesetiaan itu dalam mahkota berlimpah. Setia sampai akhir adalah tanda orang-orang yang mau melayani mahkota berlimpah. Ada banyak tanda-tanda yang masih belum saya sampaikan, karena ini adalah perjamuan kudus. Hari Selasa kita sambut, dan saya mengimbau kita semua untuk hadirilah setiap acara-acara firman Tuhan. Hari Selasa ada ibadah pendalaman nanti. Mari kita bersama bisa menekuninya supaya kita mendalami firman Tuhan, untuk kita terus boleh mengerti apa yang dimaksudkan tanda-tanda akhir zaman sampai kepada ciri antikristus. Ya, kita harus mengerti sampai kepada kondisi moral kekristenan pada akhir zaman ini. Kita harus mengerti apakah kita masuk dalam tanda-tanda moral yang demikian. Marilah kita bersama, jangan abaikan setiap ajaran himbauan yang ada dari gereja setempat. Hargailah, kalau engkau percaya kepada gereja ini, ikutlah dengan sungguh-sungguh, karena kita tetap mengarahkan semuanya masuk menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Firman-Mu Tuhan, berita hidup. Ya
kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita makan dan minum sebagai sebuah tanda peringatan. Dan kita berkata, setiap kali kau makan, setiap kali kau minum, engkau sedang memperingati kematian, kebangkitan, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua. Hari ini pujian berkata, jadi mempelai Tuhan. Itulah tujuan akhir. Amin. Sebab itu firman yang disampaikan itulah persiapan, mempersiapkan kita menjadi mempelai Tuhan. Amin. Oleh karena itu, angkatlah dengan hati yang sadar dan belajarlah untuk mengaku. Jangan makan tanpa pengertian. Amin. Angkatlah roti yang adalah tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat roti yang satu ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Firman Tuhan sebagai perintah. Siapkan dan sembah.